Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masakan Ayang mau bikin donat. Sebenarnya ini donatnya nggak yang spesial banget, cuma kali ini masakan Ayang mau sharing gimana caranya bikin donat dengan dough kecil tapi hasilnya bisa segede gini. Donat ini rasanya enak, lembut, dan bentukannya yang juga cakep. Nah, penasaran gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan kalian semua sudah subscribe. Langkah yang pertama, masukkan 200 gram tepung protein tinggi, aku pakai cakra kembar. Kemudian 50 gram tepung protein sedang, aku pakai segitiga biru. Kalau teman-teman mau pakai merek lain silahkan. Kemudian 3 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh baking powder, dan 1 sendok makan susu bubuk. Lanjut tambahkan 1 sendok teh ragi instan ya. Lanjut tambahkan dengan Infover, aku pakai Bakerin Plus sebanyak seperempat sendok teh aja. Kemudian aduk sampai tercampur dengan rata. Lalu tambahkan dengan 1 butir telur utuh dan 1 butir kuning telur. Masukkan aja semuanya, aduk lagi sampai dia itu menggumpal. Lanjut tambahkan air dingin 90-100 ml ya, tergantung dengan kelembapan tepung. Nah, saat pemasukan airnya, maaf nggak kerekor, air dingin sambil di mixer seperti ini sampai dia itu setengah kalis. Kalau adonnya udah setengah kalis seperti ini, tambahkan 1 sendok makan margarin, kemudian seperempat sendok teh garam. Garinnya di sini aku pakai Palmia Royal karena menurut aku itu wangi banget dan dia itu udah campuran antara margarin dan butter. Kalau teman-teman mau pakai merek lain silahkan. Nah, ini kita mixer lagi sampai dia itu benar-benar kalis dan hasilnya permukaannya jadi mulus dan lembut. Memudahkan mixernya, cukup ikutin aja arah mixernya ya, jangan dilawan. Nah, ini aku mixer sekitar 15 menitan dengan satu mata mixer aja. Nah, ini kalau udah kalis hasilnya jadi kayak gini ya, dia tuh lembut dan transparan kalau dilebarkan kayak gini. Oke, udah siap. Lanjut kita siapin alas kerjanya, taburi dengan sedikit tepung. Kemudian keluarkan adonan yang udah kita mixer tadi. Jangan lupa tangannya dikasih tepung dulu ya, biar nggak lengket, karena ini adonannya memang lengket ya, seperti ini memang lembek kayak gini, tapi jangan khawatir, dia itu nanti bakalan normal ya. Untuk teman-teman pemula jangan kasih tepung lagi ya di adonannya, cukup ditabur-taburin aja kayak gini. Nah, kemudian ini akan kita bagi sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan keperluan ya. Jadi kali ini aku coba bagi satu adonan atau satu dough itu menjadi 25-26 gram. Kalau kita pengen nguji adonan dough kecil dengan hasil besar, otomatis kita harus timbang dulu ya. Tapi kalau cuman buat cemilan atau coba-coba, teman-teman nggak usah ditimbang, cukup dibagi aja atau diperkirakan aja. Nah, kalau udah dibagi itu lanjut aja kita rounding dari yang mulai awal kita bagi secara berurutan ya, menggunakan 2 jari seperti yang ada di video kayak ini. Nah, hasilnya jadi sebanyak ini kita diamkan dulu atau istirahatkan dulu selama 15 menit. Kalau udah, kita ambil adonan donat yang udah kita rounding tadi. Yang pertama kita rounding, kemudian baluri dengan sedikit tepung seperti ini. Maaf, ini dalam keadaan mati lampu ya, jadi agak gelap, mohon dimaklumi. Kemudian ini akan kita degasing. Aku di sini menggunakan alas kain yang kecil kayak gini, kemudian tekan-tekan menggunakan scraper. Cukup 2 atau 3 kali tekan agar udara yang masih terperangkap itu bakalan keluar. Nah, langsung aja aku cutter dengan cutter donat seperti ini. Lanjut aku bolongin. Jangan lupa cutter donat dan pembolongnya diolesi tepung dulu ya, atau ditaburi tepung biar nggak lengket. Donatnya udah selesai dicetak. Lanjut aku mau masukin atau taruh ke alas kertas nasi seperti ini yang udah aku kasih tepung biar nggak lengket. Nah, lanjutkan ya secara berurutan sampai donatnya habis. Untuk satu adonan donat ini dengan timbangan dough 20-26 gram menghasilkan sekitar 24 donat ya, donat mini seperti ini. Jadi sisa-sisa buletan dan sisa karteran itu aku kumpulin lagi, aku mixer lagi dan aku buletin lagi, jadi hasilnya semua 24. Kalau teman-teman nggak punya karter donat seperti ini, bisa menggunakan permukaan gelas. Dan kalau teman-teman nggak punya pembolong donat, bisa gunain spuit atau tutup botol ya, nggak masalah. Nah, ini udah selesai semua, akan kita proofing selama 45
sampai 1 jam tergantung di suhu sekitar. Dan intinya dia sampai 2 kali lipat ya. Nah ini yang cetakan pertama aku taruh di nampan, udah selesai semua di proofing dan hasilnya itu montok-montok banget, teman-teman bisa lihat. Nah ciri-ciri adonan donat yang siap untuk kita goreng itu kalau diangkat dia tuh ringan, kalau ditekan seperti ini dia itu menimbulkan jejak dan kembali seperti semula, seperti perlahan ya di suhu sekitar teman-teman itu dingin. Nah otomatis waktu proofingnya pasti akan lebih lama. Siapkan wajan dan panaskan minyak. Di sini aku pakai tambahan minyak padat ya, biar donatnya nggak menyerap minyak. Donat di suhu sekitar 165 sampai 170. Untuk kali ini aku sistemnya menggoreng donat cukup 1 kali balik aja, jadi nggak yang 2 kali balik gitu. Nah kalau di bagian bawahnya udah kecoklatan, lanjut ini aku balik menggunakan tusukan sate seperti ini. Untuk sekedar sharing aja, donat yang bagus itu ketika digoreng di atas minyak dia itu nggak langsung tenggelam ya, jadi dia tuh mengapung dan menimbulkan white ring kalau digoreng kayak gini. Gunakan api yang besar karena nanti permukaan donatnya itu bakalan gosong dan di dalamnya itu belum matang. Nah ini udah matang dan bagian bawahnya juga warnanya udah cantik, udah kecoklatan. Ini akan siap kita angkat. Jadi aku angkat donatnya cukup seperti ini aja menggunakan tusukan lidi 2 buah, lanjut aku taruh dan aku susun seperti ini. Teman-teman mau pakai sutil boleh silahkan ya. Nah ini kita hentak-hentakkan dulu beberapa kali agar minyaknya turun dan hasilnya nanti kalau udah kering dia itu nggak mempis atau kempes. Nah ini kita sisihkan atau kita tiriskan dulu minyaknya. Nah lanjut goreng sampai donatnya habis ya. Perhatikan apinya jangan yang api besar ya, cukup apinya kecil sehingga minyaknya nggak bergejolak-gejolak gitu. Usahakan teman-teman untuk menggoreng donat ini menggunakan minyak padat ya, setengahnya atau seluruhnya juga nggak apa-apa. Nah kali ini aku pakai minyak padat sisaan dari bikin donat yang kemarin. Nah hampir kelupaan, untuk komposisi air yang digunakan itu nggak melulu 90-100 ya, jadi teman-teman sesuaikan aja dengan kelembapan tepung yang dihasilkan atau nanti adonan yang dihasilkan. Jadi kalau sekiranya adonan yang teman-teman bikin itu udah kelihatan agak lembek, jadi jangan ditambahkan air lagi ya. Nah ini hasil semua donat yang udah kita goreng tadi, dan ini juga udah dicomotin sama anak-anak. Jadi harap dimaklumi karena mereka udah kelamaan dari tadi nunggu donatnya selesai mateng kayak gini, kasihan ya. Nah ini hasilnya teman-teman bisa lihat. Nah yang di deretan pertama itu donat hasil goreng yang pertama, karena minyaknya agak terlalu panas jadi dia tuh agak kecoklatan. Nah untuk topping itu sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kali ini aku ada selai coklat di rumah dan keju, ya udah aku pakai ini aja. Kalau teman-teman mau pakai glass silahkan. Sini juga kebetulan ada sisaan meses, juga aku kasih meses. Sesuaiin aja dengan selera anak-anak atau harga jual yang akan teman-teman jual ya. Ini doh kecil hanya 25-26 gram tapi hasilnya bisa segede gini, dan ini tuh lembut banget donatnya ya, bukan yang kayak donat angin gitu. Nah yang bisa ditopping saat ini yang bisa dipamerkan cuma segini karena sisanya sudah dieksekusi bareng-bareng anak-anak, bareng-bareng paksu ya Allah. Mohon maaf banget ya, karena memang seenak gitu ya, teman-teman bisa lihat gemoy-gemoynya kayak gini dan white ringnya cantik banget. Nah ini saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini beneran kayak squishy banget, pas diteken dia itu lembut banget. Nah teman-teman bisa lihat ya, seratnya juga cantik. Nah ini wajib banget ya cobain di rumah, Masya Allah enak banget. Nah bisa dilihat kan donatnya lembut banget nih, adonan donat yang gak terlalu manis, jadi kalau ditambah topping jadi tambah manis banget. Untuk ide usaha titipin di warung ataupun jadi ide snack box. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku kali ini untuk rahasia donat doh kecil dengan hasil yang besar. Semoga bermanfaat ya. Kasih udah nonton, jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya. Insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Assalamualaikum.